Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbah Kuat, yae, jos. Kali ini kita akan membahas kolesterol. Karena banyak sekali penduduk Indonesia yang mengalami kolesterol ini, atau kolesterol jahat LDL. Karena pada dasarnya kolesterol ini tidak berbahaya, ketika kondisi dalam tubuh tidak terjadi inflamasi atau ada luka yang ada di dalam. Karena kolesterol tugasnya adalah menutup luka tersebut. Tapi ketika luka itu terlalu banyak, maka akhirnya kolesterol itu akan berbahaya karena akan menutup banyak saluran-saluran yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk itu maka kurangi konsumsi gula, karena gula ini akan menyebabkan inflamasi atau luka yang ada di dalam darah. Adapun apa saja yang menyebabkan kolesterol ini menjadi tinggi? Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kolesterol ini tinggi. Yang pertama adalah merokok. Berdasarkan penelitian, merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL, itu adalah kolesterol jahat, dan trigliserida atau lemak darah. Yang kedua, mengkonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserida. Oleh sebab itu, pecandu alkohol cenderung memiliki berat badan berlebih dan tekanan darah kerap naik. Ketiga, berat badan. Orang yang memiliki berat badan berlebih atau gemuk itu mempunyai kadar kolesterol total lebih tinggi dan trigliserida yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki berat badan normal. Seorang yang gemuk memiliki kelebihan lemak yang pada umumnya disimpan di jaringan bawah kulit dalam bentuk trigliserida. Namun perlu diingat bahwa mempunyai berat badan normal juga belum tentu bebas dari kolesterol tinggi. Keempat, karena minum kopi. Minum kopi secara berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida. Hal itu akhirnya menjadikan darah lebih pekat sehingga menimbulkan penyempitan pembuluh darah yang berisiko menyebabkan serangan jantung dan stroke. Kelima, stres. Stres yang berlangsung dalam jangka waktu lama akan merusak keseimbangan fungsi tubuh. Tekanan darah dan kolesterol darah orang stres cenderung lebih tinggi dibandingkan ketika stresnya sudah terkendali. Keenam, kurang olahraga. Kurang olahraga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Begitu juga sebaliknya, olahraga yang dilakukan secara teratur diketahui dapat meningkatkan kolesterol high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Selain itu, olahraga sangat bermanfaat untuk menekan kolesterol total dan kolesterol jahat, membakar trigliserida, serta menurunkan berat badan. 7. Usia dan jenis kelamin. Kadar kolesterol total cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Sementara kadar kolesterol HDL wanita cenderung lebih tinggi dibanding pria. Alhasil, wanita yang telah memasuki masa menopause, kadar kolesterol LDL dan trigliserida mereka cenderung naik. 8. Pemakaian pil kontrasepsi. Pemakaian pil kontrasepsi atau KB dapat meningkatkan kadar kolesterol total, kolesterol jahat, dan trigliserida. Sedangkan efek lainnya yakni dapat menurunkan kadar kolesterol baik. Jadi HDL-nya itu menurun, LDL-nya naik ketika konsumsi pil kontrasepsi tadi. Satu-satunya cara untuk dapat menemukan kadar kolesterol tinggi atau tidak pada seorang yaitu dengan melakukan pemeriksaan kadar lemak darah. Melansir buku Ramuan Herbal Penurun Kolesterol, karya Profesor H.M. Hembing Wijayakusuma, seseorang yang telah menginjak usia 20 tahun, dianjurkan untuk mulai melakukan pemeriksaan kadar lemak darah. Hal itu dikarenakan proses arteriosklerosis sesungguhnya sudah mulai terjadi secara diam-diam sejak usia seorang masih muda. Jika hasilnya normal, maka pemeriksaan selanjutnya bisa dilakukan setahun sekali. Namun, jika hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kolesterol yang cukup tinggi, maka dianjurkan melakukan pemeriksaan rutin setiap 3 bulan sekali. Adapun untuk menurunkan kolesterol yang tinggi bisa dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, termasuk konsumsi makanan tertentu. Nah, apa saja makanan yang bisa menurunkan kolesterol? Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan kadar kolesterol. Salah satunya mengatur pola makan, mengatur pola istirahat, dan mengatur agar selalu berolahraga setiap hari. Orang yang mengidap kolesterol tinggi disarankan untuk mengkonsumsi jenis makanan tertentu, termasuk buah-buahan. Jenis makanan yang satu ini memiliki banyak kandungan serat yang larut dalam air. Serat dalam buah bisa mengikat asam empedu sehingga menurunkan penyerapan lemak dan kolesterol dalam darah. Sebenarnya, tubuh membutuhkan kolesterol untuk membantu pembentukan sel-sel sehat. Namun, kadar kolesterol jahat yang terlalu tinggi malah bisa memicu pembentukan plak, sehingga menyumbat pembuluh darah. Kondisi itu bisa meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti stroke, penyakit jantung, dan tingginya kadar kolesterol bisa dikendalikan dengan mengkonsumsi jenis buah tertentu. Antara lain yaitu 1. Pisang. Konsumsi buah pisang disebut bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Hal itu terjadi karena kandungan zat inulin pada pisang bisa membantu mengurangi kolesterol yang didapat dari konsumsi makanan. Dengan begitu, kadar kolesterol dalam darah bisa dikendalikan. 2. Apel.
Selain pisang, kamu juga bisa mengkonsumsi 1 buah apel untuk membantu menurunkan kadar kolesterol. Jenis buah yang satu ini kaya akan kandungan pektin, yaitu kandungan nutrisi yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Pektin menyerap kolesterol dan lemak jahat yang ada di dalam usus halus, kemudian membawanya keluar tubuh melalui feses atau BAB. 3. Buah alpukat. Jenis buah yang satu ini kaya akan kandungan lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Rutin mengkonsumsi alpukat bisa membantu menurunkan kolesterol jahat. Buah alpukat juga akan kandungan vitamin, mineral, serta senyawa yang bisa menghambat penyerapan kolesterol dalam tubuh. 4. Jambu biji. Kandungan dalam buah jambu biji juga bisa membantu melindungi jantung, terutama dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, kandungan kalium dan serta yang ada dalam buah ini juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, tekanan darah, serta meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Kelima, buah bit. Buah bit disebut bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Meski perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya, namun sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of Horticultural Science dan Bioteknologi membuktikan bahwa mengkonsumsi buah-buahan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah, termasuk buah bit. Jadi bagi teman-teman yang memiliki keluarga ataupun Anda sendiri yang sedang mengidap kolesterol yang terlalu tinggi, Anda bisa mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Sebetulnya kolesterol itu tidak berbahaya karena kolesterol itu akan menutup luka atau inflamasi yang ada di dalam tubuh. Tapi ketika kolesterol itu terlalu tinggi dan luka yang ada di dalam tubuh itu terlalu banyak, maka akan menyumbat pori-pori atau menyumbat dalam saluran darah. Jadi ketika Anda terlalu banyak konsumsi gula, itu akan berbahaya karena gula akan memicu terjadinya inflamasi atau luka yang ada di dalam. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Salam Mbah Kuat, yae, 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 jos. Dadah.